tiga konten ini. Ada video interaktifnya, ada narasinya, ada gambarnya. Nah, untuk video interaktif saya rekomendasikan kalian untuk menggunakan aplikasi Google Earth. Tahu ya Google Earth ya? Untuk melihat bagaimana suasana di lingkungan luar bangunan yang kalian kaji. Kemudian dia direkam layar sehingga bisa merasakan atau melihat secara virtual kondisi kota sekitar bangunan tersebut. Ari pernah mengakses Google Earth? Google Earth. Iya. Nah, ini saya ambil contoh. Pernah ya? Nah, ini untuk video interaktif mungkin yang masih belum biasa ya. Ini contohnya saya ambil, ini Sagrada Familia ya, tahu ya bangunannya ya. Sagrada Gereja ya. Kita lihat bagaimana suasana dari bangunan ini. Nah, ini kita kan buka, ini kelihatan ya, saya udah buka Google Earth, Ari. Iya Bu, kelihatan Bu. Oke, ini kan bisa diputar sebenarnya. Nah, inilah dia studi ekskursi virtual itu. Kalian mengcapture bangunannya dalam lingkup kota. Nah, bisa dilihat bangunan Sagrada Family ini di antara bangunan pemukiman di sekitarnya, struktur kotanya ya, nampak dia hierarki jalannya. Baru di zoom ke bangunannya, bisa dilihat ada taman di depan dan di belakang bangunan ini, dan ini bisa menjadi bahan tulisan menjelaskan bahwa misalnya bangunan ini berada diapit oleh dua taman di depan dan di belakang, dan juga bangunan-bangunan di sisi kiri dan kanan. Nah, ini bisa dijelaskan batas jalannya, nama-nama jalannya, kemudian pada lingkup kotanya. Jadi ini kan bisa digerakkan, jadi lebih interaktif. Nah, pada saat diputar kan kalian bisa menjelaskan bangunan ini dalam lingkup kota dulu. Nah, ini saya sampaikan misalnya gini ya. Ini adalah gereja yang sudah hampir 100 tahun belum selesai. Bagian yang menghadap ke jalan ini misalnya, Jalan Sagrada, jalan apa ini? Jalan Sagrada Familia adalah bangunan yang pertama kali dibangun, sehingga warnanya bisa terlihat lebih coklat ya, lebih tua. Gereja ini bangunannya memang berwarna natural. Nah, ini akses utama bangunan ini, akses depan. Nah, di bagian belakang dia adalah bangunan sisi modern. Ini bangunan yang cenderung relatif baru, dibangun di era modern. Di bagian belakang ini juga ada beberapa bangunan sejarah ya. Ini bagian kecil ini sebenarnya sekolah si arsiteknya. Arsiteknya si Antoni Gaudi itu bikin sekolah arsitektur di belakang sambil dia menjadi arsitek dari bangunan ini, tapi pernah terbakar ya. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana bangunan ini melalui Google Earth. Jadi lebih interaktif dan dia direkam layar. Coba download nanti aplikasi yang bisa merekam layar laptopnya. Jadi sambil menjelaskan bisa otomatis jadi video ya. Pernah membuat rekam layar ya? Pernah bisa bikin video kan, Ari kan? Belum coba Bu. Aplikasinya bisa Ada rekomendasi Bu? pakai Camtasia. Saya biasanya pakai Camtasia. Itu lebih ringan dan kalau dapat sih yang berbayar sih bagus, tapi nggak begitu mahal.
Nah, ada juga yang gratisan. Coba aja download yang gratisan, googling aja. Saya lupa kemarin namanya direkomendasikan kampus. Nah, itu kalau kalian buka Google Earth, kemudian menjelaskan sehingga ada hasil video interaktif. Nah, yang pertama dibahas adalah bangunan dalam bentuk elemen pembentuk citra kota. Ini teori kota ya, elemen pembentuk citra kota. Jadi di dalam kota itu ada pet, ada edge, ada distrik, ada node, ada landmark. Nah, ini diulas bangunan kalian itu di dalam kota itu masuk sebagai apa dalam pembentuk citra kota? Apakah dia landmark atau dia node simpul ya, atau dia distrik atau pet atau di edge gitu. Kalau Sagrada tadi kan sudah nampak ya, terlihat ya dari view bangunan dari atas itu nampak sangat apa ya, landmark kota ya. Nah, dari kajian landmark ini bisa dilihat kenapa ketika dia landmark supaya bisa dilihat lingkungan sekitarnya, dia buka halaman taman di depan dan di belakang sehingga landmark ini bisa dinikmati. Kemudian nanti kalau dilihat dari kota, dari view udaranya bisa dilihat bahwa ada hubungan landmark ini terhadap struktur kota ya. Ini ada grid jalan ya. Dari grid jalan ini kan bisa pet ya, pet kalau di dalam tata kotanya. Nampaknya landmarknya apa ini di sini gitu. Kalau di kota Barcelona ini. Nah, Sagrada Familia dalam konteks kota gimana? Jadi dijelaskan pengalaman ruangnya di lingkup kota. Ini teori yang bisa kalian gunakan, bisa juga mengambil teori-teori yang lain untuk menambah deskripsi dari blognya. Nah, itu untuk video interaktif. Narasinya juga ya, narasinya kan ketika menjelaskan video ini ya, yang pertama itu sih menjelaskan hubungan bangunan tersebut dengan bangunan sekitar. Kemudian bagaimana bangunan tersebut terhadap tata kotanya. Nah, itu boleh diperkuat tadi dengan teori, bisa juga dengan kesan kalian ketika melihat bangunan itu secara virtual. Kemudian di sini gunakan gambar. Kalau tadi sudah dapat sudut-sudut dari Google Earth, bisa didukung dengan foto-foto hasil yang diambil oleh kunjungan wisatawan lain. Namun kalau ada foto Google Earth yang cukup mendukung, yang sudutnya bagus, boleh diambil pertama yang bisa mendeskripsikan apa yang kalian narasikan, apa yang kalian kaji tentang hubungan bangunan tersebut terhadap kota. Jadi itu arahnya ke depan, Ari. Blognya dirapikan, membahas bagaimana bangunan yang kalian kaji terhadap lingkup kota. Isinya terdiri dari video, narasi, dan gambar. Untuk lingkup kota lebih mudah dia menggunakan video ya. Mungkin di beberapa hal lain kayak interior kita nggak bisa akses seperti Google Earth. Jadi dalam lingkup kota gunakan Google Earth untuk melihat bagaimana suasana ruang luar dari arsitektur yang kita kaji. Itu saja untuk gambaran kuliah kita hari ini dan tugas ke depannya. Bagaimana Ari bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, bisa dilaksanakan. Untuk minggu depan itu langsung ketiganya, Bu? Atau satu dulu yang video interaktif? Satu aja dulu. Karena kalau sudah video interaktif sebenarnya mencakup ya. Nah, satu aja dulu, satu aja. Tapi membahas tentang kota. Nah, temanya yang difokuskan ya, bukan keluarannya. Keluarnya satu aja, temanya tentang kota. Oke, cukup jelas ya? Oke, Bu. Jelas, Bu. Kalau sudah cukup jelas, saya kira itu saja. Sampai di sini saja pertemuan kita. Selamat melanjutkan studi ekskursi virtualnya.
Oke ya, saya screenshot dulu. Oke, saya sudahi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live.